Terima kasih Anda masih bergabung bersama kami. Pemirsa, kini kita masuki segmen Market Buzz. IHSG pada perdagangan kemarin meninggalkan level psikologis 7.300 dan melemah 0,61%. Sejumlah saham big caps tercatat menjadi pemberat bagi IHSG, namun saham TPIA justru menguat 2,63%. Indeks harga saham gabungan ditutup melemah dan meninggalkan level psikologis 7.300. Pelemahan terjadi usai sehari sebelumnya IHSG mencetak rekor level tertinggi baru. Sepanjang perdagangan kemarin, laju IHSG tertahan pelemahan sejumlah saham big cap dan hanya saham TPIA milik Prayogo Pangestu yang parkir di zona hijau. Pada akhir perdagangan kemarin, IHSG parkir di posisi 7.279,09 atau melemah 0,61%. Dari jajaran saham berkapitalisasi pasar jumbo atau big cap, hanya saham PT Chandra Asri Pacific Tbk yang menguat 2,63% ke level 5.850. Sedangkan saham emiten Prayogo Pangestu lainnya yakni PT Barito Renewables Energy Tbk atau BREN turun 0,33% ke level 7.575. Melemahnya IHSG juga terjadi di tengah penantian pasar terhadap hasil FOMC Minutes yang digelar pada Kamis dini hari waktu Indonesia. Pertemuan tersebut memberikan gambaran terkait FOMC meeting pada 12 hingga 13 Desember mendatang. Berbagai sumber IDX Channel. Sementara itu, dua anak usaha PT Bumi Resources Tbk, Bumi, mendapatkan persetujuan Rencana Kerja Anggaran Biaya RAKB untuk izin usaha pertambangan khusus atau IUPK periode 2024 hingga tahun 2026. Dengan perpanjangan IUPK ini, perseroan menargetkan produksi batu bara hingga 80 juta ton sepanjang tahun 2024. Dikutip dari keterangan perseroan dari berbagai sumber, Direktur PT Bumi Resources Tbk Dilip Srivastawa mengatakan, dua anak usaha yaitu PT Arutmin Indonesia dan PT Kaltim Prima Coal telah mendapatkan persetujuan rencana kerja anggaran biaya untuk izin usaha pertambangan khusus periode 2024 hingga 2026. Dengan adanya perpanjangan ini, Bumi memproyeksikan produksi batu bara dapat mencapai 80 juta ton di sepanjang 2024. Prediksi tersebut lebih tinggi dibandingkan produksi 2023 yang diperkirakan hanya akan mendekati 80 juta ton per tahun, namun untuk target volume produksi Bumi di 2024 belum final. Hingga akhir September 2023, Bumi baru mencatat peningkatan produksi menjadi 56,2 juta ton, didorong oleh kondisi cuaca yang membaik dan kinerja kontraktor yang meningkat. Produksi batubara tersebut berasal dari dua anak usaha yaitu PT Arutmin Indonesia dan PT Kaltim Prima Coal. PT Arutmin Indonesia memproduksi 16,1 juta ton batubara dan menjual 15,9 juta ton per September 2023. Dalam periode yang sama, KPC menghasilkan 40,1 juta ton batubara dan memasarkan 38,4 juta ton. Namun sesuai PSAK 666, Bumi hanya mengonsolidasikan Arutmin Indonesia dalam laporan keuangan tanpa kinerja Kaltim Prima Coal. Berbagai sumber IDX Channel. Dan pemirsa, kini kita akan simak agenda ekonomi dari berbagai wilayah di dunia ada data soal klaim pengangguran Amerika Serikat, kemudian juga dari China ada PMI Caixin China, PMI manufaktur Jepang, kemudian juga ada indeks harga konsumen Jepang dan indeks harga konsumen Prancis, kemudian juga ada data soal jumlah uang beredar, dan juga ada di Inggris ya, ada cadangan devisa Korea Selatan, kemudian juga ada indeks harga konsumen di Thailand. Dan agenda emiten yang menarik untuk kita cermati, pemirsa, ada PYFA yang menggelar rapat umum pemegang saham, TBLA, pembayaran kupon seri TBLA 02CN1 ke-3. Kemudian PANR, tanggal DPSHM ETD, kemudian ada GMTD, awal perdagangan nominal baru ataupun stock split. Pembukaan Bursa Asia di pagi hari ini, pemirsa, dapat Anda saksikan di layar televisi. Bursa-bursa utama Asia di pagi hari ini dibuka mix. Untuk Nikkei 225 dibuka melemah 1,61% di level 32.926. Kemudian STI Singapura dibuka menguat 0,02% di level 3.200. Kospi Korea Selatan dibuka melemah 0,76% di level 25.087 dan Hang Seng Hong Kong dibuka melemah 0,85%.
Dan pemirsa, saat ini sudah tersambung melalui video conference ada Bapak Angelo Michel, beliau adalah CEO dari AMTA. Apa kabar Pak Angelo? Apa kabar Mas Vicky? Kabar saya baik. Terima kasih sudah bergabung bersama kami. Nampaknya dari auranya sangat positif sekali di pagi hari ini. Ceria sekali Pak Angelo. Apakah ini berkaitan dengan proyeksi Anda secara teknikal untuk IHSG ke depan, Pak Angelo? Sebelum kita kemudian membahas penutupan IHSG kemarin. Ya betul, ada beberapa kabar baik sih untuk pasar modal ya. Ya, apa saja Pak? Secara teknikal analisisnya seperti apa? Nah kalau kita lihat ya dari bulan Desember awal tahun lalu di daily chart itu sudah terlihat ada pembelian besar sekali ini. Kekuatan cukup besar untuk mendorong IHSG selama bulan Desember. Maka kemarin window dressing-nya cukup bagus ya. Bahkan bisa memberikan Januari efek nih bulan ini. Lalu tadi ada penurunan suku bunga Fed bisa bikin tambah mantap ya. Oke. Tapi ada spot yang harus diperhatikan. Kalau kita lihat di chart hourly menunjukkan bahwa ada spot di sekitar 7250 sampai 7200. Sampai di mana nanti kenaikannya kalau spot tidak ditembus di chart weekly ini kita bisa melihat bahwa peluang kenaikannya itu bisa mencapai 7377. Meskipun memang bisa ada pullback ke bawah ya, tapi kalau resisten itu ditembus ke atas, maka pendakian di tahun ini bisa mencapai 7.900. Jadi kelihatannya tahun ini menarik nih, Mas Vicky. 7.900 itu tercermin di tengah tahun atau sampai akhir tahun, Pak Angelo? Sekitar setengah tahun nih, kira-kira bisa mencapai. Di pertengahan tahun 2024 ada possibility IHSG akan masuk 7.900. Ya betul. Tadi Anda menyampaikan ada level yang kemudian cukup menarik untuk capaian IHSG secara teknikal dalam jangka waktu dekat begitu, tembus ke level 7.300-an lebih. Itu mungkin akan tercapai dalam waktu berapa lama dan indikasinya apa saja Pak Angelo? Kita berharap bulan Januari ini bisa tembus ya 7.377. Karena ini ada Januari efek, jadi peluang untuk tembus ke atas itu cukup besar. Baik, rekomendasinya secara teknikal masuk saja langsung ke saham-saham yang secara teknikal pergerakannya sudah cukup menarik, Pak Angelo, atau seperti apa? Ya, sebaiknya jangan sampai terlambat kesempatan untuk masuk nih. Kalau ada pullback justru kesempatan untuk beli murah. Dan apalagi untuk mereka yang sudah masuk ke harga-harga murah di akhir tahun lalu begitu ya, melihat proyeksi yang sangat positif ini, kemudian nampaknya dapat mendapatkan cuan yang lebih banyak begitu ya. Oke, kalau kita lihat dan juga analisis begitu penutupan IHSG kemarin di 7.300, apa analisis Anda secara teknikal Pak Angelo? Nah, secara teknikal ya itu tadi bulan Desember di awal itu ada pembelian besar ya. Jadi peluang untuk melanjutkan uptrend ini sangat memungkinkan. Baik, oke. Karena memang reasoningnya banyak, indikatornya banyak sehingga kemudian ini menjadikan sebuah momen untuk kemudian masuk. Tapi bagaimana dengan mereka yang kemudian melihat penguatan ini sebagai momen untuk merealisasikan keuntungan terlebih dahulu? Menurut Anda lepas dulu atau tunggu dulu Pak Angelo? Kalau buat mereka yang trading jangka pendek ya bagi saham-saham yang sudah overbought ya bisa di take profit dulu. Tapi siap-siap untuk buyback lagi kalau sudah oversold ya. Jadi bisa bolak-balik jual di atas, beli di bawah. Oke, baik. Karena secara potensi jangka panjang masih menarik dan ini berlaku kumulatif untuk saham-saham yang diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia begitu ya. Atau mungkin ada saham-saham ataupun sektor-sektor yang dihindari terlebih dahulu Pak Angelo menurut Anda? Saya justru lagi fokus ke saham-saham yang prospektif nih. Baik, artinya fokus di situ saja ya. Oke, baik. Dan berikutnya adalah kalau kita lihat saham-saham big cap seperti BBRI, BBCA, Astra International dan juga Brand ini kemarin menjadi pemberat dari pergerakan IHSG. Kalau Anda lihat dari BBRI sendiri secara teknikal seberapa menarik dan sejauh mana momen dari proyeksi tadi bisa dimanfaatkan untuk BBRI, Pak Angelo? BBRI lagi pullback dalam tengah-tengah uptrend. Jadi sebetulnya lagi bagus dan lebih bagus lagi karena lagi dikasih murah harganya. Jadi kalau kita lihat spotnya ada itu ada di sekitar 5450 sampai 5550
masih ada kesempatan untuk beli murah kalau harganya masih turun ke spot-spot itu. Oke, baik, level terakhir di 5.600 tahan dulu ya. Ada potensi untuk BBRI untuk kemudian melemah begitu ya? Kalau ada melemah justru tambah barang, tapi kalau Oke. dia langsung rebound ya kita buru-buru beli aja. Oke, 5.600 level terakhir menarik untuk mau langsung masuk? Ya, bisa langsung masuk. Itu masih sudah termasuk murah harganya. Siap. Potensial upside-nya bisa di berapa untuk BBRI, Pak Angelo? Nah, kalau kita menggunakan Fibonacci extension dengan dasar starting point-nya itu di awal Oktober, maka prospek pendakiannya itu bisa sampai ke 5950. Oke. Artinya ini BBRI juga dilihat menarik untuk investasi jangka menengah ya? Kalau untuk lebih panjang lagi sangat menarik karena Oke. cuman kita mesti cek lagi sampai di harga berapa nanti. Baik, oke. Itu tadi analisis teknikal untuk BBRI. Dari BBRI kita ke BBCA. Seberapa menarik untuk BBCA? Kurang lebih sama analisisnya seperti BBRI. Harganya sejauh ini sudah masuk level murah atau seperti apa, Pak Angelo? Ya, betul. Dia juga ada pullback, tapi ini di tengah-tengah uptrend ya. Jadi sebetulnya sama seperti BBRI, kesempatan beli murah ini. Oke, 9350 bisa langsung masuk ke BBCA ya? Ya, kalau dia turun ke 9.200 itu masih bisa masuk lagi. Oke, possibility dia untuk kemudian naik dari level yang sekarang atau potensial upside-nya berapa, Pak? Kalau BBCA. kita menggunakan tools yang sama di Fibonacci extension, maka peluang untuk pendakiannya itu bisa sampai 9.600 sampai bahkan di target keduanya bisa 9.950. Oke, 9.600 dan juga 9.950 ya untuk BBCA. Jadi untuk jangka panjang ataupun trading juga ini menarik ya, Pak? Ya, betul. Baik. Masih bagus. Oke, dari BBCA dan juga BBRI kita ke saham big caps lainnya yang menjadi pemberat dari pergerakan IHSG adalah Astra International. Artinya ini memang tertekan ataupun terkena koreksi begitu ya untuk Astra International. Anda melihat Astra International seperti apa? Nah, untuk Astra International mesti agak hati-hati ya karena ada resisten kuat di 5850. Memang ada pembelian di akhir November tahun lalu tapi tidak terlalu besar ya, masih lebih kuat tekanan jualnya di 5850. Jadi lebih baik kita tunggu aja dulu. Pilih yang tadi aja dulu, BBCA sama BBRI dibandingkan Oke. Astra. Baik, Astra International sendiri memang sudah mengalami pelemahan di 3 bulan 10,76%, 1 bulan melemah 2,61%, tapi secara mingguan sudah menguat 0,9% untuk Astra International. Harga terakhir di level 5.600. Baik, Pak Angelo, kita akan jeda sejenak dan pemirsa tetap bersama kami, sejenak kami akan segera kembali.